Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 6. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Salam jumpa kembali dengan Bu Eva dalam pembahasan pembinaan bahasa Indonesia yang perdana pada siang hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembinaan bahasa Indonesia yang pertama di sini Bu Eva memberikan 10 soal, semuanya soal pilihan ganda. Nah, jadi meskipun soal pilihan ganda, anak-anak perlu hati-hati, cermat dan teliti. Tentukan salah satu jawaban yang paling tepat. Yuk kita bahas soal satu persatu. Mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini terdiri atas satu paragraf yang di situ ada 4 kalimat. Nah, jangan lupa setiap kali kalian menemui soal berbentuk bacaan, tolong dibaca yang teliti, hati-hati dan cermat. Yuk, Bu Eva baca. Tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Tonggeret memiliki ukuran sangat kecil. Meskipun ukurannya kecil, tonggeret dapat mengeluarkan suara seperti nyanyian sekeras suara konser musik rock. Suara yang dikeluarkan tonggeret ini berasal dari getaran hebat rangka luar yang terletak di area abdomen. Nah, anak-anak, coba dihitung dalam paragraf tersebut ada berapa kalimat. Nah, kebetulan di situ sudah ada nomornya di belakang, ya. Berarti kalian bisa menghitung di situ terdiri atas 4 kalimat. Nah, dari keempat kalimat tersebut kalian tahu bahwa ada satu kalimat yang berisi ide pokok yang disebut dengan kalimat utama. Ya. Nah, sekarang kalian temukan kalimat utamanya di mana? Kalian tahu kalimat utama dalam sebuah paragraf itu bisa terletak di bagian awal paragraf, bisa terletak di bagian akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, untuk tingkat SD, kalimat utamanya masih di awal atau di akhir paragraf. Kembali pada soal nomor 1, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, ya. Tepatnya kalimat yang pertama. Ya. Mengapa terletak di awal paragraf? Karena kalimat yang pertama ini sifatnya masih umum, masih perlu dijelaskan. Nah, penjelasannya itu ada di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Maka kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya ada di awal paragraf atau tepatnya kalimat yang pertama. Bunyinya, tonggeret adalah salah satu jenis paragraf. Masih ingat, apabila kalian menemukan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, disebut paragraf apa? Disebut paragraf deduktif. Nah, jadi nomor 1 jawabannya yang A, yaitu tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Oh, maaf ya, yang D. Ya, yang D. Di sini yang D. Oh,
Itu salah Bu Eva. Berikutnya soal nomor 2. Ya, tadi saya ulang ya, nomor 1 jawabannya yang D, bukan yang A tapi yang D. Tonggeret adalah salah satu jenis serangga. Soal nomor 2, saya baca. Setiap hari Fauzan gemar berolahraga lari. Alasannya karena murah dan mudah dilakukan. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, ia harus berlari minimal 15 menit. Badan Fauzan menjadi sehat setelah berlari. Yang ditanyakan nomor 2 adalah ide pokoknya. Nah, kalian tahu ide pokok selalu terletak dalam kalimat utama. Berarti langkah pertama kalian harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, paragraf tersebut kalimat utamanya terletak di bagian mana? Di awal atau di akhir? Coba. Kalau di awal, setiap hari Fauzan gemar berolahraga lari. Nah, kemudian kalimat kedua itu hanya menjelaskan alasannya karena murah dan mudah dilakukan. Itu kalimat penjelas. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, ia harus berlari minimal 15 menit. Itu juga kalimat penjelas. Badan Fauzan menjadi sehat setelah berlari. Itu juga kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya juga di awal paragraf. Tepatnya kalimat yang pertama yang bunyinya setiap hari Fauzan gemar berolahraga lari. Nah, itu baru kalimat utamanya. Sedangkan yang ditanyakan adalah ide pokoknya. Nah, kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, sudah kalian garis bawahi. Nah, sekarang coba fokus di kalimat utama saja. Ringkasan atau inti dari kalimat utama itu yang disebut ide pokok. Kalau setiap hari Fauzan gemar berolahraga lari, nah intinya apa itu? Membicarakan Fauzan gemar berolahraga atau gemar berolahraga. Nah, jadi ide pokoknya adalah gemar berolahraga. Jawabannya yang B. Paham ya? Nah, berikutnya soal nomor 3. Nah, masih bacaan satu paragraf. Yuk, kita baca bersama-sama. Kemarau panjang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Kekeringan menyebabkan tanaman padi puso. Nah, puso artinya itu tidak menghasilkan. Ya, hasil panen pun menurun. Ya, karena tadi tidak menghasilkan, maka hasil panen pun menurun. Persediaan beras masyarakat desa sangat terbatas. Akhirnya masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Yang ditanyakan apa anak-anak? Yang ditanyakan di sini adalah simpulan. Ya, simpulan itu berasal dari kata dasar simpul. Kalau dalam kamus artinya ikatan. Jadi bacaan satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kalimat, kalian simpulkan menjadi satu kalimat yang maknanya sama ya. Jadi langkahnya kalian bisa menemukan kalimat utamanya atau ide pokoknya terlebih dulu. Nah, kalau sudah ketemu, kalian bisa mencari kata-kata atau informasi penting dalam kalimat penjelas. Mana yang kalian anggap penting, silahkan digarisbawahi. Nah, kalau sudah, langkah yang ketiga,
kalian rangkai menjadi satu kalimat. Jadi tadi ide pokok dirangkai dengan kata penting yang ada dalam kalimat penjelas, tentu saja yang mendukung, cukup dalam bentuk satu kalimat. Nah, coba di sini kalimat utamanya ada di awal ya, awal paragraf. Kemarau panjang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yo, jadi ini yang penting apa? Kemarau panjang mengakibatkan kekeringan. Itu ide pokoknya. Nah, kalimat penjelas yang pertama atau kalimat yang kedua, kekeringan menyebabkan tanaman puso. Nah, puso kalian garis bawahi. Tadi karena kekeringan ya, maka tanaman padi menjadi puso atau tidak menghasilkan. Nah, kemudian karena tidak menghasilkan, hasil panen pun menurun. Nah, menurun kalian garis bawahi. Nah, karena hasil panen menurun, maka persediaan beras masyarakat terbatas dan akhirnya mengalami kekurangan pangan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ya, dari awal sampai akhir maknanya sudah mencakup secara keseluruhan, yaitu kemarau panjang menyebabkan masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Nah, kita ambil bagian yang penting saja. Saya ulang ya. Tadi kan intinya kemarau panjang mengakibatkan masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Jadi jawabannya yang C ya. Kemarau panjang menyebabkan masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Jadi di sini kekeringan, puso ya, hasil panen menurun itu sudah tersirat, sudah masuk di dalamnya secara otomatis. Jadi cukup kemarau panjang mengakibatkan masyarakat desa mengalami kekurangan pangan. Ya, itu simpulannya. Jadi jawabannya ada di C. Berikutnya soal nomor 4. Ya, masih bacaan satu paragraf. Silakan disimak. Musim hujan telah tiba. Air menggenang di mana-mana. Nyamuk berkembang biak dengan cepat. Agar nyamuk tidak berkembang biak, maka diupayakan tidak ada genangan air. Kaleng-kaleng, botol, tempayan harus dibalik supaya air tidak menggenang. Dengan cara ini kita dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Yang ditanyakan apa anak-anak? Yang ditanyakan di sini pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Ingat ya, pernyataan. Pernyataan itu berbeda dengan pertanyaan. Ada yang tahu bedanya? Kalau pertanyaan itu berupa kalimat tanya, nanti diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan di sini pernyataan. Nah, pernyataan di sini berupa kalimat yang berisi informasi, ya. Kalau kalimat yang berisi informasi, kalian tahu itu termasuk kalimat berita, ya toh? Nah, informasinya harus sesuai dengan isi bacaan tersebut. Nah, kalau soal pilihan ganda, ya kalian harus mengecek satu persatu. Ya, coba yang A, kita cek. Nyamuk tidak suka di genangan air. Apakah pernyataan itu sesuai dengan paragraf tersebut? Tidak ya, malah terbalik. Kalau nyamuk itu malah justru sangat suka di genangan air. Berarti yang A itu tidak sesuai. Jadi jangan dipilih. Nah, sekarang yang B. Musim hujan menyebabkan banjir. Ya, di sini tidak membicarakan banjir. Berarti
Yang B juga tidak sesuai dengan isi paragraf, jangan dipilih. Nah, sekarang coba yang C. Kaleng, botol, tempayan dibalik supaya air tidak menggenang. Sesuai tidak dengan isi bacaan tersebut? Ya. Coba perhatikan. Di situ dalam paragraf ya kalimat 1 2 3, 4, 5. Ya, coba dicek. Kaleng-kaleng, botol, tempayan harus dibalik supaya air tidak menggenang. Ya, sesuai tidak? Sesuai kan? Ya, sesuai kan? Ya, kalau sesuai kalian bisa memberi tanda, itu yang C ya. Nah, coba sekarang yang D dulu kita cek. Nyamuk berkembang biak pada musim hujan. Ya. Apakah nyamuk hanya berkembang biak pada musim hujan? Saya kira di musim kemarau pun juga bisa berkembang biak. Tetapi di musim hujan nyamuk berkembang biak dengan cepat, ya, dengan cepat. Kalau yang D itu diberi atau ditambah dengan cepat, baru pernyataannya sesuai dengan isi bacaan. Berarti yang D ini juga kurang tepat. Ya, karena di musim kemarau pun nyamuk juga bisa berkembang biak. Tapi di musim hujan nyamuk berkembang biak lebih cepat, itu ya. Jadi kalian bisa pilih jawaban yang C. Kaleng, botol, tempayan dibalik supaya air tidak menggenang. Itu yang sesuai, ya. Berikutnya soal nomor 5. Yuk. Pelebaran jalan oleh pemerintah mengundang masalah. Tujuan awalnya untuk memperlancar lalu lintas. Namun, beberapa remaja memanfaatkannya sebagai area kebut-kebutan. Mereka tidak memedulikan jika perbuatannya merugikan orang lain. Bahkan, beberapa kali memakan korban. Tidak hanya dari mereka, tetapi orang yang tidak berdosa pun menjadi sasaran. Soal nomor 5 ini yang ditanyakan kalimat tanya yang sesuai bacaan di atas. Nah, kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan tersebut berarti mana yang harus kalian pilih? Yang harus kalian pilih jawabannya yaitu kalimat tanya yang jawabannya ada di bacaan. Kalau jawabannya tidak ada di bacaan, jangan dipilih atau salah. Nah, perlu dicek satu persatu. Yang A, berapa jumlah korban berjatuhan karena kebut-kebutan? Coba ada tidak di bacaan? Di bacaan tidak membicarakan jumlah korban. Berarti yang A itu tidak tepat. Nah, coba yang B. Apa tujuan beberapa remaja bermain kebut-kebutan? Nah, di bacaan ini juga tidak membicarakan tujuannya. Berarti yang B juga tidak tepat. Coba yang C. Kapan pelebaran jalan dilakukan oleh pemerintah? Ada tidak? Kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Di sini juga tidak dibahas waktunya kapan. Nah, berarti C juga tidak tepat. Coba kalau yang D, mengapa pelebaran jalan mengundang masalah? Nah, coba di situ ada kata tanya apa, anak-anak? Ya, ada kata tanya mengapa. Mengapa masih ingat digunakan untuk menanyakan apa? Alasan atau sebab. Nah, coba. Pelebaran jalan mengundang masalah. Nah, alasannya apa? Nah, karena beberapa remaja memanfaatkan sebagai area kebut-kebutan. Itu ya. Nah, berarti yang sesuai, yang ada jawabannya yaitu yang D. Kalian bisa memilih yang D. Berikutnya soal nomor. Kita dapat terkena diare jika makanan atau minuman yang kita makan tercemar bakteri. Sudah jelas ya, itu ada di kalimat yang pertama. Jadi jawabannya yang B.
karena makanan atau minuman tercemar bakteri. Ya, sedangkan jawabannya itu ada di kalimat yang pertama. Ya. Berikutnya soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini sudah masuk ke ejaan, ya, ke ejaan. Untuk mengetahui ejaan, ya standarnya kalian bisa membuka buku PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, silahkan kalian sudah mulai membaca dari sekarang, ya. Nah, di sini, ya, di koperasi sekolah Ninda membeli alat tulis, bolpoin, buku, pensil, dan penghapus. Saya ulang soalnya satu kalimat, ya, perhatikan. Di koperasi sekolah, Ninda membeli alat tulis, buku, bolpoin, pensil, dan penghapus. Nah, kalimat tersebut ejaannya, terutama tanda bacanya masih belum tepat. Ingat ya, masih belum tepat atau salah. Nah, kalian disuruh memperbaiki, ya, memperbaiki menjadi benar. Tentu saja tanda bacanya menjadi tepat. Nah, sekarang kesalahannya di mana? Kalian harus tahu. Ya, di koperasi sekolah Ninda membeli alat tulis. Nah, alat tulis di sini masih umum, sifatnya masih luas. Kemudian alat tulis di sini diikuti dengan perinciannya. Ada buku, bolpoin, pensil, dan penghapus. Itu masuk ke dalam alat tulis. Maka setelah alat tulis di itu harus diberi tanda titik 2, ya, karena alat tulis diikuti dengan perinciannya. Ya, apa saja alat tulis yang dibeli oleh Ninda? Oh, ada buku, bolpoin, pensil, dan penghapus. Maka setelah alat tulis harus menggunakan tanda titik 2. Kemudian perinciannya. Nah, perincian dari alat tulis di sini ada lebih dari 2, buku, bolpoin, pensil, dan penghapus. Ada 4. Nah, jika perinciannya lebih dari 2, maka di antara perincian tersebut harus menggunakan tanda koma, ya. Jadi yang betul jawabannya yang B. Ya, coba dicek, hati-hati ya. Ini hanya perbedaannya sangat tipis, ya. Yang B. Di koperasi sekolah, Ninda membeli alat tulis titik 2. Buku, bolpoin, pensil, dan penghapus titik. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Jawabannya yang A. Mengapa kok yang A salah? Coba dicek yang A. Di koperasi sekolah, Ninda membeli alat tulis titik 2. Sudah betul. Buku, betul. Bolpoin, betul. Pensil. Nah, di sini setelah pensil tidak ada tanda komanya atau kurang tanda koma. Silakan dilingkari. Kesalahannya ada di situ. Paham ya? Jadi yang A itu hanya kurang koma di antara pensil dan itu. Yang C, mengapa kok yang C salah? Coba, di koperasi sekolah Ninda membeli alat tulis, Nah, di situ setelah alat tulis bukan tanda koma tetapi tanda titik 2. Jadi jelas salah. Sedangkan yang D juga sama. Oh, yang D, di koperasi sekolah Ninda membeli terus titik 2. Nah, itu tidak tepat. Tidak boleh tanda titik 2 diletakkan setelah membeli. Jadi tanda titik 2 yang tepat diletakkan setelah alat tulis. Yang di sini sifatnya masih umum, masih luas, dan alat tulis diikuti dengan perinciannya. Ada buku, bolpoin, pensil, dan penghapus. Itu ya. Ini mengulang pelajaran kelas 4. Nah,
Berikutnya soal nomor 9. Ini materi kata baku ya. Di kelas 4 kalian sudah mendapatkan kata baku. Kata baku dan kata tidak baku. Nah, kata baku itu yang benar, yang sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia. Itu ya. Satu-satunya kata baku itu ya harus dihafalkan ya. Banyak membaca. Coba nomor 9. Bis, truk, dan taksi termasuk jenis alat transportasi modern. Nah, penulisan yang benar atau yang baku menurut kaidah. Kaidah itu aturan pada kalimat tersebut. Bis. Nah, yang baku ditulis bus, BUS itu ya. Truk itu yang baku truk, TRUK. Nah, taksi, nah itu bukan pakai X tapi X diganti dengan KS, taksi. Kemudian transportasi, di sini transportasi kurang S ya, transportasi ditambah S. Modern, modern ya, tidak usah pakai E di situ, modern. Langsung RN. Nah, tidak. Nah, itu bentuk bakunya. Kalau kalian sudah hafal, pasti bisa menentukan jawaban yang benar, yaitu jawaban yang C. Ya, karena yang A, B, dan D itu jelas salah. Tuh. Berikutnya soal terakhir atau soal nomor 10. Ini juga masih materi kata baku. Kepala sekolah telah memberi izin bahwa pembagian ijazah akan dilaksanakan hari Jumat. Nah, perhatikan kata yang dicetak tebal dalam soal tersebut itu penulisannya tidak baku. Nah, kalian disuruh mengganti atau memperbaiki menjadi kata yang baku. Izin tulisannya bagaimana? Yang baku izin, J diganti dengan Z. Nah, ijazah yang baku S-nya diganti dengan Z, ijazah. Itu ya. Kemudian Jumat. Nah, hari maksudnya hari Jumat ya. Ingat nama hari menggunakan huruf kapital. Kemudian tulisannya Jumat, tidak usah pakai tanda petik di atas. M-nya satu saja. Itu ya. Nah, jadi yang betul jawaban yang D. Izin, ijazah, dan Jumat. Nah, tidak sulit kan? Nah, sekarang dari 10 soal tadi kalian nilai, coba bisa untuk prediksi ya. Rumusnya skor betul dikalikan 1 atau nanti bisa dikalikan 10 biar nilainya 100. Sudah bisa? Jadi kalau betul semuanya atau salah 0 berarti skor betul 10 kali 1. Berarti nilainya 10. Bisa dikalikan 10 biar 100. Ya, paham anak-anak? Ya, jika kalian belum paham, jangan malu untuk bertanya. Silahkan kalian bertanya kapan saja, bisa lewat grup siswa atau grup orang tua atau bisa langsung japri Bu Eva. Itu ya. Nah, saya kira pembahasan pelajaran bahasa Indonesia yang perdana cukup sekian saja. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Itu saja yang bisa Bu Eva sampaikan. Ya, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.